Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Olivia Agustin Gunawan mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini saya membuat DBMS untuk daur ulang plastik. Di sini saya juga membuat dua tabel, itu tabel plastik dan juga tabel produk beserta dengan atributnya. Ini atribut untuk tabel plastik dan ini atribut untuk tabel produk. Nah, langsung masuk ke header-nya dulu. Di header saya memakai 3 library yaitu StudioH, StringH, dan juga TimeH. Nah, di sini untuk, data tipe terstruktur dari masing-masing tabel beserta dengan atribut-atributnya dan ini juga untuk, tabel produk. Nah, di sini ada serangkaian prosedur dan juga fungsi yang saya buat. Masuk dulu ke main. Untuk di main, ini saya membuat beberapa makro untuk merubah warna tampilan pada saat eksekusi. Di main-nya saya mencetak, intro dulu dengan memanggil prosedur untuk jeda waktu 1 detik, lalu juga memanggil, prosedur untuk cetak DBMS. Habis itu di sini string pita untuk, query, lalu ini untuk, kebutuhan, pemberhentian perulangan. Di perulangan, saya meminta user untuk memasukkan pita atau query, lalu dieksekusi dengan tombol start. Lalu apabila pita yang dikirimkan oleh user itu merupakan sistem exit, jangan lupa bahagi hari ini, maka perulangan akan diberhentikan dan menampilkan outro. Selain dari itu, maka query error atau query salah. Nah, apabila kata pertamanya bukan jangan, akan masuk ke sini. Di sini indeks, plastik itu dan indeks produk merupakan jumlah data dari masing-masing tabel. Ini untuk, array data tipe terstrukturnya, lalu dipanggil prosedur untuk membaca dari, filenya masing-masing dan dimasukkan ke dalam data terstrukturnya. Ini untuk tabel plastik, ini untuk tabel produk. Lalu, dipanggil juga prosedur untuk memproses perintah yang dimasukkan oleh user. Apabila sudah diproses, maka akan direset kembali dan meminta masukan kembali dari user. Nah, masuk ke header-nya. Di header maaf, di mesin. Nah, di mesin dia juga sama membuat beberapa makro untuk tampilan, eksekusi dan ini makro untuk melakukan, for looping. Nah, di sini saya juga membuat konstanta, ini untuk, kedua ini untuk identifikasikan, jenis plastik dan juga jenis plastik dan juga warna plastik. Nah, masuk langsung dulu ke pemrosesan perintahnya. Nah, di sini untuk memulai pita dan apabila perintahnya itu sesuai, semuanya itu, input, upgrade, delete, show semuanya uppercase. Nah, nanti juga dilanjutkan katanya untuk memeriksa apakah, tabel-tabelnya itu ada, yaitu cuma tab plastik dan juga tab produk. Jadi query yang benarnya itu untuk, semuanya seperti ini. Nah, habis itu, eee, dimasuk ke dalam alat plastik dulu. Nah, kalau alat plastik, di sini pertama diidentifikasikan dulu apakah ID plastik yang dimasukkan user itu identik dengan ID plastik yang seharusnya dengan, identifikasi, P. Habis itu eee dicek ID plastiknya apakah ID plastik yang dimasukkan oleh user tuh udah ada di dalam tabel plastik atau belum. Kalau misalnya belum, bisa dilanjut, kalau enggak berarti ID sudah dipakai. Lalu dilanjutkan lagi apabila, cek jenis plastik yang dimasukkan oleh user itu ada di dalam konstanta jenis plastik, lanjut juga apabila, warna plastik yang dimasukkan oleh user itu ada di dalam konstanta warna plastik, maka lanjut semuanya dimasukkan ke dalam, file plastik dan juga ditambahkan indeks plastiknya. Habis itu sama kurang lebih untuk add produk, namun di sini karakteristik untuk, ID produk itu dengan belakangnya K. Dan dicek juga apakah, ID produk yang ditambahkan oleh user itu udah ada atau belum di dalam tabel produk. Kalau belum ada maka, boleh lanjut ke yang selanjutnya. Dengan, identifikasi jenis plastik itu ini untuk mengantisipasi apabila si user, naruh kolomnya itu salah. Jadi ID plastik dulu baru jenis produk, sedangkan yang benarnya itu jenis produk baru ID plastik. Nah, ini untuk cara antisipasinya. Lalu setelah itu kalau masuk, dicek juga apakah ID plastik yang dimasukkannya itu benar atau enggak dengan identifikasi P. Lalu dicek juga apakah,
ID plastik yang dimasukkan user ada di tabel plastik atau tidak? Kalau ada, baru dimasukkan semuanya datanya ke dalam file produk.txt, habis itu ditambahkan juga indeksnya. Nah, lanjut untuk update, update juga sama, tapi, bedanya di sini dicari, di mana ID plastiknya itu berada. Kalau misalnya ada, bisa di-update, kalau nggak ada berarti, ID tidak ditemukan. Habis itu dicek juga nanti dicek jenisnya dan dicek warnanya, baru nanti dimasukkan kembali ke dalam file, plastik txt. Begitu juga dengan update produk, dicek juga apakah ID produk yang dikasih oleh user itu ada di dalam tabel produk, kalau ada bisa lanjut untuk mengupdate. Kalau misalnya nggak ada berarti, nggak bisa di-update. Begitu juga untuk cek nanti ID plastiknya ada atau tidak di dalam tabel plastik, gitu, untuk foreign key. Nah, untuk delete, dari tabel plastik ini tuh nanti dicek apakah, ID plastik yang dimasukkan oleh user ini itu dijadikan sebagai foreign key di dalam tabel produk, kalau misalnya iya, ini untuk kodenya, kalau misalnya iya maka, ID plastik tidak bisa dihapus, kalau misalnya tidak dipakai maka baru bisa dihapus. Nah, di sini juga dicari dulu letaknya di mana. Kalau misalnya letaknya di awal seperti ini penghapusannya, kalau misalnya di akhir seperti ini, dan apabila di tengah-tengah seperti ini. Dilakukan juga sama dengan untuk tabel produk untuk delete-nya, tapi bedanya ini mah langsung aja, untuk, mencari, letak data yang akan dihapusnya itu. Kalau misalnya ada bisa dihapus, kalau nggak ada berarti nggak bisa dihapus dan berserta dengan cara-caranya. Nah, untuk show-nya, show plastik, biasa aja langsung ditampilkan gitu, tapi dengan melakukan perulangan untuk pengaksesan data-datanya, baru ditampilkan. Nah, kalau misalnya yang show produk, juga sama, dilakukan perulangan untuk, menampilkan hasil dari data-datanya. Nah, kalau untuk show join, pertama itu karena query-nya untuk join-nya itu adalah tabel produk dulu, jadi tab produk baru tab plastik, untuk penyebutannya maka, yang diakses dulunya itu tabel produk, sampai ketemu dengan ID plastik, di sini baru diakses, untuk data si ID plastik dari tabel produknya itu, untuk menampilkan data-data dari ID plastiknya. Udah baik segitu aja, mungkin akan kita coba untuk, query-nya. Akan saya coba untuk tab plastik dulu yang benar. Oh ya, dimulai dari intro dulu. Ini untuk intronya, jeda 1 detik. Masuk langsung, di sini berhasil ditambahkan 014. Di sini 014 sudah bisa ditambahkan ya. Lalu masuk lagi, misalnya di-update. Nah, kalau kita lihat lagi sudah terupdate. Lalu di-delete. Nah, data berhasil dihapus, sudah tidak ada ya datanya. Terus kalau misalnya untuk show plastik, tab plastik seperti biasa, seperti ini aja. Terus untuk tab produk, saat kita lihat di produk ada ya ini tambahannya. Terus kalau misalnya kita update, jadi tempat sampah ya, tadinya sofa, tempat sampah, ini jadi terupdate. Habis itu contoh, delete, untuk delete, nah, datanya hilang. Nah, lanjut lagi untuk show tab produk. Nah, ini untuk show tab produk, terus, ini untuk show tab plastik. Nah, ini untuk show tab plastiknya. Nah, maaf, untuk query salahnya kita coba satu-satu aja, misalnya yang ini. Nah, di sini salah kenapa? Karena, identifikasi dari ID plastik yang dikasih itu salah, harusnya P bukan K. Habis itu contoh kita yang update, nih ini, ini. Nah, ini juga salah karena datanya nggak lengkap, maka dibilang datanya itu nggak boleh nol. Untuk yang ini misalnya, ini nggak bisa karena 002P itu jadi foreign key di tabel produk ini. Nah, terus, misalnya untuk tab produk. Nah, ini sama, ini nggak boleh nol, datanya nggak lengkap. Terus contoh misalnya yang ini. Nah, ini untuk pengidentifikasian kalau user salah menempatkan kolom, salah juga. Lalu misalnya contoh yang ini. Nah.
ini harusnya K jadi P gitu. Jadi identifikasi ID-nya salah. Lalu terakhir untuk sistem exit misalnya cuman kayak gini aja, jangan lupa hari, kan salah. Tapi kalau misalnya jangan lupa lagi hari ini, benar. Baik, mungkin sekian untuk presentasi tugas masa depan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, selebihnya saya ucapkan terima kasih.